Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan udah lama banget gak Kabrowsing. Sekalinya Kabrowsing kayaknya banyak nih gue liat-liat ya. Karena kebetulan ya hampir 2 minggu kan gue di Riyadh. Jadi langsung aja gitu loh kita masuk ke browsingan yang pertama. Tapi kita mulai dari luar MPL ID dulu. Baru nanti mungkin akhir-akhir menuju ke MPL ID ya kan untuk pengumumannya. Terus juga ada pengumuman soal 2 tempat. Nah tempatnya apa-apa aja, kalian stay tune aja sampai video ini selesai, oke? Kita langsung aja mulai dari browsingan pertama. Kita menuju ke Brazil. Tapi sebelum menuju ke Brazil, gue mau ngasih tahu dulu, gue record ini pertanggal 18 Juli 2024. Jadi ini adalah batasan ya untuk gue bikin video. Jam 9.45, kalau seandainya nanti malam jam 7 ada pengumuman apa, nanti malam lagi ada pengumuman apa segala macamnya, itu akan masuk ke next Kabrowsing. Jadi kita mulai dulu untuk transfer player update yang ternyata ini gue bilang sih jauh banget sih. Ini sejauh ini yang paling jauh ya, karena dari Indo ke Brazil cuy. Ini mana Shiva dan Narashi ini gold dan juga EXP dari Bigetron Beta sebelumnya ya. Yang dimana mereka akan bermain untuk Bigetron Brazil. Nah gue pertanyaannya tuh kayak, ini kan mereka berdua kalau nggak salah juga masuk ESL kan. Nah ini mereka nih masih main di ESL apa enggak nih? Karena ya mereka udah diumumkan gitu loh bahwa mereka akan pindah ke Brazil. Ya kalau begitu good luck untuk Shiva dan juga Narashi. Semoga mampu ya untuk beradaptasi dengan cepat. Karena kalau udah pindah-pindah negara kayak gitu tuh, adaptasi itu nomor 1 pokoknya teman-teman, dibandingkan dengan komunikasinya ya. Karena komunikasi lancar tapi nggak bisa adaptasi, nah itu bahaya juga soalnya. Karena kan di Brazil juga hitungannya panas loh teman-teman. Selanjutnya ada berita Farewell. Ini Farewellnya banyak banget nih dari Filipina. Yang pertama ada Oh My Venus, terus ada Yue, ada Edward, dan ada Wise juga. Jadi empat-empat ini semuanya diumumkan Farewell ya kan. Bersamaan, nah ini dia nih, bersamaan dengan EVOS MPL Filipina yang ternyata juga tidak melanjutkan bersama dengan Minana EVOS. Nah, jadi kan semenjak 2019 kita tahu lah ya kalau emang EVOS Filipina tuh udah berkiprah lah di MPL Filipina. Terus juga ada beberapa kali mungkin pergantian kayak misalkan dari EVOS PH jadi Minana EVOS, terus dari awal di Next Play EVOS ya kan. Yang terakhir kan Minana EVOS tuh. Nah, ternyata slotnya EVOS itu dibeli sama Aurora. Berarti ya secara hitung-hitungan atau secara logikanya MPL Filipina ya masih 8 tim. Dan memang gue juga cukup setuju dengan komen pertama ya, kok bukan RRQ bang ya, karena emang kan kemarin tuh sempat hype kan semenjak RRQ itu yang jadi perwakilan Seaballs untuk ISF. Terus juga kalau ngomongin soal MDL kemarin mereka menang gitu loh, tapi ya Aurora gitu loh yang dapetin slotnya dari Minana EVOS. Berarti ya pada intinya Minana EVOS itu udah nggak melanjutkan lagi ya kiprahnya di MPL Filipina, digantikan dengan Aurora. Blacklist, nah Blacklist tetap ada teman-teman. Blacklist tetap ada, cuma untuk member-member dari mantannya Blacklist yang tentunya gue spotlight itulah Edward dan Yue, mereka akan menuju ke Aurora. Nah kayak gitu teman-teman. Nah gue penasarannya kayak kalau ngomongin soal ini ya, kalau ngomongin soal roster tuh, ya mungkin kalian berpikir kalau empat-empatnya ini bakal main semuanya. Tapi yang di otak gue ya sebenarnya paling worth it-nya Aurora itu ngebeli si Edward, si Agent Zero. Karena mau gimana pun si Edward ini pondasinya gitu loh dari Blacklist International. Yue udah pasti jadi mid laner utama kan. Nah pertanyaan gue adalah, ini V-Wise main lagi nggak nih? V-Wise main lagi nggak nih setelah kita tahu bahwa memang udah ada slotnya nih buat di MPL Filipina untuk Aurora. Kalau misalkan emang Aurora bakal mainin V-Wise lagi, ya mungkin kita akan sedikit diajak ini ya, bernostalgia seru-seruan gitu loh sama Aurora dengan line up baru mereka yang mungkin cuma minus gold lane. Kalau misalkan emang udah kayak begini, tinggal kita tunggu nih siapa nextnya yang bakal dibawa sama Aurora. Kita tinggal tungguin juga announcement playernya. So welcome untuk Aurora juga nih di MPL Filipina. Buat teman-teman yang nggak tahu, ya Aurora ini adalah tim e-sports atau organisasi e-sports yang tentunya udah banyak banget juga divisinya. Bahkan di game PC juga udah banyak. Kalau teman-teman mungkin mau riset silahkan ya. Tapi ya playernya sih gue lebih menyorot Edwardnya aja sih. Ini mau gimana pun ini pondasi nih teman-teman. Ini pondasinya Blacklist. Dan Blacklist melepaskan Edward, berarti ya Coach Boncan udah ngelepasin Edward, udah ngelepasin Yue. Ya jatuhnya berarti Coach Boncan ini bakal punya rencana lain gitu loh buat Blacklist Internasional teman-teman. Sebuah pertanyaan muncul selain Aurora yang hadir ya untuk MPL Filipina. Ternyata Demon Kite ini juga udah dikabarkan ditransfer gitu loh ke tim lain. Ini gue nggak tahu sih ini dia ditransfernya ke tim mana, karena ya memang ya semenjak adanya beberapa isu, ya sebenarnya bukan isu sih tapi emang udah jadi kenyataan gitu loh kalau emang Irat kan jadi Farewell gitu kan. Jadi kemungkinan besar ya mungkin RRQ Philippines bakal
full pakai Irad nantinya. Gue juga nggak tahu apakah memang itu real atau enggak. Tapi gue lebih mempertanyakan kemana Demon Knight ini akan berlabuh gitu loh. Apakah dia akan menuju ke Aurora salah satunya, kan? Atau Demon Knight ini bakal menuju ke Blacklist. Tapi menurut gue kalau Blacklist ya dia masih ada Sensui gitu loh. Dan Red Risk Sensui dibandingin sama Demon Knight, even dibandingin sama Wise yang pada saatnya Wise bermain ya di season 11, itu Sensui lebih pegang jauh. Walaupun emang ya ujung-ujungnya kita ngomongin soal Wise, dia yang jadi perwakilan gitu kan di ajang MSC, karena di season 11 kan dia jadi perwakilan MSC. Good luck juga nih buat Demon Knight, karena gue juga jujur masih belum tahu dia bakal kemana. Apakah ke MPL Malaysia, MPL Filipina juga stay, karena ya harusnya semenjak udah banyak transfer window yang rilis dari MPL Indo, juga beberapa pemain dari Filipina kan pasti bakal balik lagi ke Filipina dulu kan. Let's see apakah mereka akan berkiprah juga gitu loh untuk melanjutkan karir mereka di sana. Selanjutnya kita ke MPL Malaysia, di mana King Empire kali ini juga sudah mengumumkan bahwa mereka sudah melepaskan banyak pemain gitu loh. Ada Coach Rezan, Deto, Sutsujin, Viter, Sasa, dan juga Hyde. Sementara kalau ngomongin soal open transfer, ya emang udah ada X-Win juga nih yang termasuk ke dalam open transfer. Nah kebetulan buat sekarang memang sudah diumumkan juga ya kalau King Empire tuh nggak bakal lanjut di MPL Malaysia. Dia juga slotnya bakal dijual atau dilanjutkan oleh tim lain. Dan gue tinggal nungguin sih siapa nih tim lain ini untuk melanjutkan kiprahnya King Empire. Karena MPL Malaysia ini lagi dapetin spotlightnya. Semenjak SRG menang, harusnya MPL Malaysia ini bakal menaikkan value-nya sendiri. Dan sebenarnya gue cuma berharap satu hal sih, MPL Malaysia Franchise League. Biar apa? Biar ini si player-playernya nih nggak ada kejadian kayak gini lagi. Nggak ada kejadian kayak match fixing, nggak ada kejadian yang kayak misalkan tiba-tiba timnya itu mungkin kesulitan dari segi ekonomi dan segala macamnya. Ya semoga MPL Malaysia cepatlah untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dari MPL Indonesia dan juga MPL Philippines gitu loh. Soon or later gue masih percaya. Bahkan gue berkali-kali bilang sama Lavel di Riyadh ya, waktu ada MSC bareng sama Lavel, salah satu analis dan juga talent dari MPL Malaysia. Gue cuma berharap ya MPL Malaysia tuh dapetin franchise. Biar apa? Biar ya nantinya mereka pada makmur gitu loh, player-playernya juga. Jadi nggak heran kalau seandainya nanti MPL Malaysia ini bakal nampung pemain-pemain entah dari MPL Indo, MPL PH, MPL Cambodia. Jadi mereka bisa lebih proper gitu loh untuk kedepannya. Ya, good luck lah buat MPL Malaysia dan juga King Empire tentunya. Terutama untuk beberapa pemain Indo cuy. Ya ada Sutsujin, terus juga ada X-Win sama Viter. Ya, Coach Ryzen juga dari Indo kebetulan. Dan gue lebih penasaran sama nanti Sasa bakal kemana sama Deto nih. Karena kan ya mereka kan berdua pure pemain dari Malaysia ya. Apakah nanti tim barunya juga akan menampung dua pemain ini atau bakal seperti apa update dari King Empire terutama di MPL Malaysia. Lanjut kita ke MDL Indonesia dulu teman-teman, di mana EVOS Icon ya lebih tepatnya ini udah mengumumkan bahwa Levi, Gerald dan juga Kaisar itu sudah farewell. Jadi ya kita nggak tahu apakah nanti mereka akan pindah ke MDL atau mereka akan naik ke MPL. Let's see kedepannya akan seperti apa. Tapi ya untuk Gerald sih harusnya. Gerald ini lumayan bisa dibilang potensial. Ya let's see akan seperti apa nantinya untuk tiga pemain ini, apakah akan melanjutkan kiprahnya di Indo atau jangan-jangan mereka tuh bakal keluar gitu loh MPL Malaika atau MPL lain. Selanjutnya ada pengumuman juga nih dari Rebellion Esports di mana mereka memfarewell atau mengucapkan terima kasih untuk Moai dan Di. Berarti mereka ini semua gold lanernya udah diganti nih jatuhnya. Kita akan menunggu siapa next gold lanernya. Kalau misalkan isu-isu sih bilang kayak Matt gitu. Tapi ya jujur gue nggak terlalu suka ngomongin isu ya. Kita tungguin aja gitu tanggal mainnya. Kecuali mungkin kalau ternyata Matt beneran jadi, itu tuh pasti bakal masuk ke browsing. Tenang aja teman-teman, tenang aja. Good luck lah ya buat Moe dan juga Di. Semoga nanti bisa melanjutkan kiprahnya juga dimanapun kalian berada. Tapi dibanding sama kedua gold laner Rebellion atau next announcement, yaitu adalah Vincent. Karena ya kenapa gue spoiler dulu ya, karena di sini gue bakal nunjukin Audit Easy dulu gitu loh. Gue jadi makin lebih penasaran kalau emang Audit Easy beneran farewell ya, beneran farewell dalam tanda kutip. Karena kalau misalkan emang Audi farewell, gue nungguin apa di interview ya. Itu aja sih yang di otak gue ya. Karena ya teman-teman bisa lihat lah gimana naiknya value dari MPL Malaysia semenjak ada Udil. Terus gimana naiknya value MPL Malaysia setelah SRG menang MSC. Sementara kita tahu lah kalau misalkan emang Audit Easy ini memiliki poin plus di bidang interviewnya, ya kan, di post gamenya, ya dimana ini bisa memicu bagaimana amarah-amarah dari lawan-lawannya gitu. Nah, gue makin lebih penasaran sih setelah Udil yang menuju ke MPL Malaysia, Audit Easy ini di farewell.
Terus gue interview nonton apa nanti gitu kan. Ya itu sih mungkin yang terbesit di kepala gue pertama kali. Ya good luck buat Audi ya. Ya semoga ini bukan prank ya. Apalagi kalau misalkan pranknya ternyata cuma ganti nickname. Wah itu gue udah kayak gue udah ngelewatin itu tuh jatuhnya. Kayak dari Keira ya kan, jadi Fluffy segala macemnya. Itu gue udah pernah ngalamin tuh di prank. Apalagi cuma gara-gara ganti nickname. Wah itu bete sih gue kalau misalkan emang beneran ganti nickname ya. Tapi ya kalau emang beneran farewell buat Audi, good luck lah ya buat Audi TZ kemanapun kamu berada. Walaupun sebenarnya saya pegang semua roster lock yang ada di MPL ID. Kita pencet dulu cuaknya. Lanjut ke announcement selanjutnya. Ada Vincent yang di farewell oleh Rebellion Esports dan di welcome oleh Geek Farm ID. Sekaligus nggak cuma welcoming untuk new jungler. Jadi kalau yang gua tangkap ya berarti sekarang tuh ini bukan loan loh. Ini bukan pinjem jungler lagi. Jatuhnya Vincent bakal fix jadi jungler utama dari Geek Farm. Kenapa gue bisa bilang jungler utama? Karena pertama, mereka sudah menyelesaikan kontrak loan atau peminjaman bersama dengan Ray. Yang kedua, Hazel juga di farewell. Nah kalau Hazel sih ya isunya udah ada lah ya, beberapa banyaknya mungkin kabar angin yang berkeliaran. Hazel akan ke sini, Hazel akan ke situ. Hazel ini mantan coachnya. Nah kayak gitu mungkin udah banyak gitu loh. Tapi gue mau ngasih spotlightnya dulu ke Vincent karena kebetulan dia yang bisa dibilang apa ya, akhirnya mendapatkan tempat yang sebelumnya itu adalah tempat dari Nile, yang ketika pada saat itu Nile juga di loan. Terus juga kita ngomongin Ray ini yang membawa Geek Farm bahkan sampai di urutan yang ketiga di season lalu, di season 13 ya teman-teman. Terus kalau ngomongin Vincent ya kita ngomongin data aja deh. Data retribution dia ini by MPL ID ini emang banyak banget. Dan mungkin itu yang perlu diperhatikan gitu loh sama jungler barunya Geek Farm. Apakah nanti dengan olahan dari Baloyski ya, yang dimana dia selalu menciptakan dan juga membuat jungler-jungler dari Geek Farm ini menakutkan gitu loh. Entah dengan assassin play, entah dengan mungkin tank jungle play. Tapi kalau ngomongin Vincent, kenapa gue bilang cocok ya sama Geek Farm? Karena dari awal dia kan mainnya Roger, mainnya juga kayak Hanzo, main kayak Lancelot gitu-gitu kan. Dan sekarang kalau ngomongin soal meta apa ya, meta kayak Roger Florin, ya Baloy juga main Florin gitu. Gue jadi nggak sabar buat menyaksikan Geek Farm sih terutama ya. Karena dengan nantinya kita nontonin Geek Farm, kita jadi tahu gitu loh, apakah pembelian dari Vincent ini juga worth it untuk Geek Farm. Karena Geek Farm dari dulu jarang banget buat beli jungler, beli ya dalam tanda kutip beli. Karena mereka rata-rata kan loan, rata-rata kan minjem gitu loh untuk di beberapa tim-tim lain kayak Nile contohnya, kayak Ray juga contohnya. Good luck buat Vincent dan juga Geek Farm. Sama Rebellion juga karena mereka butuh jungler dong sekarang. Selanjutnya farewellnya banyak nih. Yang pertama kita mulai dari Ars dulu. Ars ini bisa dibilang lumayan veteran lah ya di Alter Ego. Dia juga sempat jadi players dan bahkan jadi bisa dibilang top fighters ya waktu di MPL Indonesia season yang pertama. Dia juga bisa dibilang generasi pertamanya untuk Alter Ego. Dia akhirnya jadi analis setelah beberapa season dan di farewell sama Alter Ego. Jadi sebagai analis dia udah di farewell. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua adalah coachnya Navari. Ya jadi kalian tahu lah kabar-kabar yang mungkin sedang berkeliaran. Coachnya tuh sisa 2. Nah, satu Aldo tuh, satu siapa ya kira-kira ya yang sudah mungkin ramai diperbincangkan. Tapi ya buat Navari juga good luck ya kan, kemanapun nanti Navari akan berlabuh. Navari ini jadi head coach di season lalu, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada Virgi, yang keempat ada Moonsters, yang kelima ada Kids. Jadi ini adalah kabar dari MDL, dimana ya Virgi, Moonster dan juga Kids ini kan yang paling langganan ya untuk bermain di level MDL. Pernah ke MPL beberapa, tapi masih belum mendapatkan performa terbaiknya. Good luck juga ya untuk 3 pemain ini. Jadi ada 5 yang di farewell dan Rasi. Nah, jadi dari 6 farewell ini menurut kalian siapa yang paling menyedihkan? Coba tulis di kolom komentar. Karena gue akan menjawab yang paling menyedihkan versi gue dari farewellnya Alter Ego. Menurut gue yang paling sedih atau yang paling kayak membekas ya, itu bukan farewellnya Rasi. Ya Rasi udah pastilah, menurut gue Rasi punya tempatnya sendiri. Dia menunjukkan bagaimana performa dia yang cukup diff, cukup berbeda dengan romer-romer lain. Bukan 3 player ini juga, bukan coach ini, melainkan farewell dari Pai yang udah gak bermain di MPL berarti. Cuy, kalau udah kayak gini ya, apalagi jadi talent, gue bener dah, gue pertanyaan gue nunggu interview siapa woi? Audi TZ, Sir Pai, gue nunggu interview siapa cuy jadinya. Ya walaupun mungkin nanti gue berharap ya di season 14 mungkin public speaking dari players akan lebih baik, sehingga interviewnya jadi mungkin lebih berwarna gitu. Jadi nggak cuma taunting doang, tapi mungkin kayak senggol sarkas ya. Menurut gue fine, Quinchana. Tapi ya semenjak Pai
Ini menurut gua terlalu banyak sih kenangan soal Pai ya, terutama kalau kita ngomongin bagaimana kiprah dia di alter ego, karena ya dia tuh jadi ikonnya alter ego gak sih? Menurut gue ya dia ikonnya buat alter ego. Nah ini nih versi tersedih menurut gua ya buat farewellnya alter ego ya di sini, pasti di talent. Ya good luck lah ya buat Pai. Terus mungkin member-member lain juga kayak Ars, Navari, Virgi Monster Kids, sama Rasi juga untuk di next journey-nya. Tim yang gak pernah kehabisan XP laner ternyata juga kali ini harus nge-farewell ya. Salah satunya adalah Sorizo. Jadi Sorizo ini semenjak 2021 bergabung sama Bigetron, baru farewell sekarang. Nah, gue penasaran juga nih, XP kayak Sorizo nih bakal berlabuh kemana kan? Karena setiap season tuh ada aja perkembangan dari si Sorizo ini teman-teman. Good luck buat Sorizo di tim barunya. Kenapa gue pede bilang good luck Sorizo di tim barunya? Saya sudah tahu dia di mana. Dan pengganti Sorizo adalah Luke. Jadi ini juga kabar mengejutkan ya, semenjak kita mengetahui kalau Luke di farewell dari Geek Farm. Dan ternyata Luke join ke Bigetron Esports. Ini Bigetron sih gak tahu ya, gue rasa emang tetap punya amunisi yang banyak, terutama kalau ngomongin draft pick. Karena Luke ini tuh jatuhnya ngomongin draft ya, dia bisa main Yuzong, dia bisa main Masha, dia bisa main Ruby juga. Jadi menurut gue mungkin secara draft dia pool hero-nya lebih luas ya, dan itu yang akan mempermudah coach. Coach Bigetron siapa ya? Coach Bigetron sih emang ada Cascade sama NMM, atau kalian bisa kenal dengan Archangel ya dulunya. Tapi ternyata mereka udah nggak menjadi part coach dari Bigetron. Lain kan mereka menjadi coach dan juga analis untuk RRQ Hoshi. Dan ini udah diumumkan secara resmi oleh tim RRQ juga teman-teman. Ini melihat Cascade dan juga NMM yang jadi analis, apakah memang udah ada indikasi sinyal gitu loh kalau RRQ ini mau pakai full Indo. Karena terlihat ya dari bagaimana dua coach yang pure dari Indo, ini apakah mereka emang mau maksimalin SDM Indo, jadi mereka udah mulai melupakan yang dari Myanmar lah, mungkin dari PH lah, atau mungkin nantinya bakal ada player dari Kamboja. Gue juga nggak tahu sih kalau ngomongin player dari Kamboja kan, karena so far coach-coach kita tuh yang pada ke Kamboja kayak Erpang contohnya. Good luck juga buat Abang Cascade dan juga NMM. Semoga lancar untuk di RRQ Hoshi untuk buildingnya nih, karena jatuhnya mereka kan harus build ulang apa yang sudah ditinggalkan oleh coach lamanya di season lalu gitu loh. Dan pemain pertama serta pemain kedua yang diumumkan oleh RRQ Hoshi adalah Skylar dan juga Rins. Jadi ya kita udah tahu lah ya kiprahnya Skylar, ya dia jadi main roster utama, mungkin bakal jadi kapten juga karena dia yang bisa terbilang senior untuk di season kali ini. Terus Rins ini bisa dibilang mid laner dari MDL yang sempat muncul juga performanya waktu di ajang ESL Snapdragon Pro Series. Teman-teman silahkan tonton untuk gelaran tersebut ya. Walaupun mungkin masih belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi setidaknya ini udah jadi langkah awal, pondasinya tetap ada, tapi mereka tetap ngebawa pemain-pemain muda gitu loh, pemain-pemain yang dari MDL. Dan gue malah lebih penasaran siapa nanti yang bakal gantiin Rins di MDL-nya. Karena kalau ngomongin soal roster MPL ya udah ketahuan gitu loh, Skylar, Rins. Nanti sisanya tinggal kita tungguin gitu loh. Tapi gimana jadinya kalau misalkan pondasi dari MDL-nya atau main roster dari MDL-nya itu naik ke MPL semua? Itu tuh yang bakal gue nantikan. Apakah nantinya RRQ Sena itu akan fokus untuk regenerasi, akhirnya nih regenerasi, dibandingkan dengan mungkin mengambil player-player MDL yang sudah pernah bermain di MDL sebelumnya atau di MPL sebelumnya, atau mereka punya rencana lain. Let's see nanti di next announcement dari tim RRQ. Karena seperti yang gue bilang, ini kan pertanggal 18 Juli nih gue record videonya. Jadi kalau misalkan 18 Juli jam 10 malam ada pengumuman apa, next Browsing itu bakal jadi menunya ya. Selanjutnya adalah pengumuman yang mungkin agak sedikit mengagetkan banyak pihak, yaitu adalah ESL Snapdragon Pro Series batal diadakan di Indonesia. Dan berarti pindah venue, bukan pindah tempat untuk diadakannya doang ya, tapi pindah negara. Mereka akan diadakan di Malaysia, Kuala Lumpur. Mungkin beberapa dari teman-teman akan berpikir ya kalau misalkan, wah ini kayaknya ESL pindah gara-gara tim Indo nggak lolos gitu kan di MSC. Itu menurut gue pemikiran sakit pala sih. Logikanya gini teman-teman, logikanya gini ya, MSC diadakan di Arab. Tim Arab even nggak make it to playoff, MSC tetap di Arab kan. Bro, tim Indo ada kok di sini. Jadi kalau kalian berpikir, wah ini gak lolos gara-gara Evo sama Onyx gagal di MSC, itu sih pola pikir sakit pala ya menurut gue ya. Ya pasti ada lah beberapa hal yang membuat pengumuman ini muncul hingga akhirnya ya kita harus melihat kenyataannya gitu. Kalau misalkan ya tiket-tiket kita yang udah pada beli nih buat tanggal 2-4 Agustus di refund, terus juga acaranya tidak diadakan di Indonesia melainkan di Malaysia.
Ya semoga lancar aja menurut gue ya. Semoga lancar untuk ESL, untuk event dari Snapdragon Pro Series. Bayangin cuy, bayangin ya, IO e-sport terbaik bisa tidak jadi loh di Indo. Ada apa ya di kita ya? Ada apa yang membuat hal ini tidak menjadi kenyataan loh? Padahal hype-nya, crowd-nya MPL Indo aja tuh udah rame. ESL tahun lalu pas Indo-Indo ya kan, pas Onyx sama Bigetron rame banget gitu loh di venue. Apa ya guys ya, kira-kira yang membuat venue-nya atau tempatnya tiba-tiba pindah ya guys? Kira-kira kenapa ya guys? Dan browsingan terakhir kita datang dari Olimpiade Esports yang akan diadakan di 2025 di Arab Saudi. Ayo. Nih, 2024 MSC ya. Falcons, tim Falcons dari Arabnya sama Twisted Minds itu gak lolos playoff, tapi Olimpiade diadakan di Arab. Ya. Keluarkan logika sakit kepala kalian ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau misalkan memang Olimpiade 2024 itu ada di Paris, tapi untuk Olimpiade Esports itu akan ada di Arab Saudi. Ini kayaknya bakal lebih menarik perhatian ya kalau seandainya ternyata MSC kedepannya juga bakal tetap di Arab. Karena apa? Karena gue nggak tahu ya, ini di Arab tuh mereka lagi kayak pengen mengembangkan banget esports di era yang sekarang. Terus juga gue kemarin udah ngeliat sendiri gimana stage-nya, terus gimana treatment mereka, itu menurut gue lebih daripada apa yang udah pernah gue lihat gitu loh di skena esports. So menurut gue kalau emang ngomongin soal Arab ya, mereka udah siap banget buat jadi tuan rumah Olimpiade Esports sekalipun ya. So semoga kita juga termasuk ke dalam Olimpiade ini. Semoga timnas kita ya terutama, karena kan ini kan pakai timnas kan biasanya. Good luck untuk siapapun yang nanti akan berangkat ke Saudi Arabia untuk Olimpiade Esports 2025. Dan browsingan tadi menutup untuk browsingan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di browsingan selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah. Event organizer terbaik ESL.